Oke, masih di Loka Karya 2. Saya akan coba membacakan tentang materi Loka 2. Kita akan cek terlebih dahulu. Loka 2, ya. Di sini tentang data sekolah. Dalam Loka Karya 2 ini, atau data sekolah yang dipersiapkan di Loka Karya 2, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama tentang bagaimana mengidentifikasi data sekolah. Apa saja yang termasuk data sekolah menurut Bapak dan Ibu, ya. Kita lihat, apa sih menurut kita, menurut saya? Ya, di sini ragam data di sekolah yang dapat dijadikan sumber untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Data guru yang pertama, yang kedua data karakteristik murid yang terdiri dari latar belakang, ekonomi status, kehadiran murid, ya, terus lokal budaya atau kondisi sosial politik, hasil belajar murid, hasil asesmen murid, hasil umpan balik orang tua atau wali murid, catatan pendampingan murid, hasil observasi kelas, pengajaran, hasil dialog reflektif bersama guru, dan berikutnya ragam data lain yang dibuat dan atau ditemukan oleh sekolah. Kenapa perlu menggunakan data untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Data merupakan sumber faktual yang diolah dan dianalisis oleh masing-masing satuan pendidikan untuk menyelesaikan tantangan sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemanfaatan data sekolah. Data sekolah merupakan sumber data yang didapat dari lapangan untuk diolah dan dapat menjadi referensi sekolah untuk 1. Pengembangan sumber daya sekolah melalui data siswa, guru, sampai kepala sekolah. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan untuk mencapai hasil belajar di atas level yang diharapkan. Yang ketiga, menciptakan perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang keempat adalah sumber data untuk laporan pendidikan sekolah. Alurnya, yang pertama kita rencanakan dulu atau kita plan dulu, plannya seperti apa. Merencanakan pemanfaatan data, terus DO, melakukan kegiatan berdasarkan hasil analisis data, berikutnya cek, melakukan pemeriksaan ulang dan evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Yang berikutnya yaitu action, ya, melakukan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, inilah alurnya. Alur pemanfaatan data akan selalu berputar dari plan, DO, check, action, plan, dan seterusnya. Ya. Profil pendidikan merupakan laporan yang disusun dari berbagai sumber data yang ada dan proses secara terpadu di Kemendikbud. Ini data evaluasi diri sekolah bisa didapat dari data-data sekolah. Yang pertama, sumber data dari asesmen nasional, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang berikutnya dari Dapodik, terus EMIS atau Simpatika, platform digital guru dan kepala sekolah, terus tracker studi, data GTK atau survei BPS, dan seterusnya. Laporan evaluasi yaitu profil, ya, profil satuan pendidikan, profil pendidikan daerah, terus rapot satuan pendidikan atau rapot pendidikan daerah. Bentuk evaluasinya, evaluasi dari internal, evaluasi diri sekolah, mandiri, bagian siklus perencanaan. Terus evaluasi
diri Pemda, mandiri bagian siklus perencanaan. Terus evaluasi eksternal, insentif kinerja sekolah dari Kemendikbud. Reakreditasi sekolah oleh BAN, visitasi hanya pada sekolah dengan kriteria tertentu. Evaluasi pendidikan daerah, ya. Nah, profil pendidikan merupakan laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurna rapot mutu sebelumnya. Profil pendidikan menjadi satu, single source of truth sebagai dasar analisis perencanaan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Yang kedua, terintegrasi dengan berbagai sumber data yang objektif dan andal, di mana laporan disajikan secara otomatis. Yang ketiga, instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik untuk evaluasi internal maupun eksternal. Yang keempat, alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar atau output. Yang kelima, meringankan beban administrasi satuan pendidikan dengan mengurangi aplikasi beragam pada proses evaluasi internal dan eksternal. Alur pemanfaatan data. Perencanaan berbasis data dilakukan berdasarkan profil pendidikan untuk perbaikan berkesinambungan, ya. Ada instrumen evaluasi layanan, profil pendidikan, ya, termasuk ke evaluasi internal, refleksi dari satuan pendidikan dan Pemda. Ada juga yang evaluasi eksternal, akreditasi, evaluasi kinerja sekolah, evaluasi kinerja Pemda, rencana peningkatan mutu pendidikan, pelaksanaan peningkatan mutu, dan kembali ke profil pendidikan. Daftar referensi, Freddy Junaidi dan kawan-kawan, ya. Materi presentasi BIMTEK calon pelatih ahli, Kemendikbud Ristek, ya, BIMTEK perencanaan berbasis data, Kasiman dan kawan-kawan 2020. Belajar di komunitas praktisi, panduan membangun komunitas praktisi bagi guru penggerak Kemendikbud Ristek, ya. Itulah tadi sekilas tentang materi pertama. Nah, materi ketiga dari lokakarya kedua. Jadi dengan adanya lokakarya kedua ini, kita ajak untuk bagaimana menyajikan data-data untuk menentukan tindak lanjut berikutnya. Demikian materi ketiga lokakarya, mudah-mudahan membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi